namanya Abdul itu ke rumah, dikira saya yang membocorkan. Ya, ya, ya. Pakai ngancam-ngancam segala macam, katanya dia itu bawa pistol. Ya, ya makanya pakai bahasa Indonesia karena nggak bisa bahasa Tegal. Pakai bahasa Indonesia ngancam-ngancam, mau ditembak lah, mau di itu kan. Karena saya melihat keluarga saya itu di rumah itu takut, ya. Akhirnya saya ambil, ya seadanya sih, waktu itu saya ambil golok. Diacungkan ke dia. Iya, dia yang mau mati, saya pasti itu yang mati. Wow. Masa saya pribumi kalah dengan para pendatang. Ya, 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 ya. Saya sengaja lantang, ngomong yang lantang. Terus gimana reaksi dia? Dia takut. Ketakutan terus pulang. Iya, ketakutan. Terus pulang. Nah, selang 2 malam kalau nggak salah, ya 2 malam atau 3 malam, ternyata pintu rumah saya itu dibakar. TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan sejuk Buniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, beberapa episode yang lalu kita telah mengungkap dugaan adanya rumah yang digunakan sebagai penampungan imigran gelap Yaman, sampai kemudian sehari setelah video tersebut tayang, itu pihak dari Dinas Imigrasi Kabupaten Pemalang langsung hadir ke rumah kami dan menanyakan tentang data-data yang kami miliki. Kemudian ada juga video yang kami sampaikan bahwa data-data tersebut adalah fakta, dan juga ada video sempat orang Palestina yang diusir atau dideportasi dari negara Indonesia karena ternyata dia telah melakukan banyak pelanggaran di negeri kita tercinta ini, sedulur TV Al-Waha. Nah, sedulur TV Al-Waha, beberapa hari setelah video tersebut kita tayangkan di channel TV Al-Waha ini, dan channel-channel lainnya juga mereupload dan mereaction, muncul dugaan adanya KTP palsu yang dimiliki oleh warga Israel, KTP penduduk Indonesia, sedulur TV Al-Waha. Ini tidak main-main. Di Cianjur sampai kemudian sampai kemudian diberitakan juga di TV nasional. Salah satunya adalah di Berita 1, sedulur TV Al-Waha. Nah, barusan tadi sore saya mendapatkan informasi juga dari informan yang biasa memberikan informasi, dan beliau, informan saya ini, adalah orang yang telah bertobat dan tidak mau lagi menjadi muhibbin Lutfi bin Yahya, sudah tidak mau lagi membuatkan identitas kewarganegaraan di identitas palsu, KTP, KK dan lain sebagainya, tidak mau lagi membuat. Namun tiba-tiba beliau mendapatkan ancaman serius akibat tidak mau lagi membuatkan identitas KTP aspal itu tadi, sedulur TV Al-Waha. Nah, bagaimana kronologinya, bagaimana kisahnya dari informan saya ini, kita akan hubungi beliau. Namun sebelumnya saya kembali mengingatkan kepada Anda, bagi Anda yang ingin mendapatkan buku karangan saya ini, 7 Rumus Sukses Mahadahsyat, Anda bisa mendapatkan di admin TV Al-Waha nomor ini 0882 2149 8123. Insya Allah Anda akan mendapatkan banyak manfaat dari buku 7 Rumus Sukses Mahadahsyat, menjadi sukses dan kaya seketika dengan landasan kalimah adzan. Nah, baik sedulur TV Al-Waha, sekarang kita akan hubungi informan saya yang memberikan informasi adanya dugaan tentang penampungan imigran gelap di Kabupaten Tegal ini. Kita akan hubungi sekarang sedulur TV Al-Waha.
hubungi dulu. Baik. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Gus. Ini kita sedang online. Saya pengen mendapatkan informasi. Apakah betul jenengan setelah video pembicaraan kita kemarin itu tayang di channel TV Al-Waha dan beberapa channel lainnya juga mereaction, itu jenengan sempat mendapatkan ancaman serius. Bagaimana ceritanya, Gus? Monggo. Kalau ancaman serius sudah ada kemarin, ya. Cuma yang saya ceritakan ini ancaman dulu waktu belum adanya apa istilahnya tesis dari Keiman. Ya. Oh, berarti ancamannya bukan ancaman sekarang itu ya? Iya. Gimana ceritanya ancamannya itu? Boleh diceritakan? Ya dulu waktu belum ada tesis Keiman, kita juga masih bilang Masih mukibin ya? waktu malam, ya waktu malam-malam itu saya didatangi satu mobil. Satu mobil. Terus? Kebetulan ada yang salah satu Habib itu ada yang mengaku bahwa dia itu tangan kanannya Lutfi bin Yahya. Tangan kanannya. Namanya siapa, Gus? Kira gitu. Kalau nggak salah namanya Abdo. Abdo. Terus gimana? Apa yang dia Namanya bilang? Aiman Abdul Wahab Abdo. Dia bilang apa? Itu kan orang Yaman. Orang Yaman. Oh, Muhammad Abduhnya itu orang Yaman. Malam-malam itu membawa saya ke ya sudah ber-KTP Indonesia. Jenengan yang bikinkan. Iya, Hmm. lewat saya. Terus karena ada perintah dari LBY katanya disuruh masukin lagi. Masukin lagi dalam arti gimana itu? Membuat yang lain gitu. Iya, untuk masukkan lagi. Ya, tapi saya sudah tidak sanggup. Terus? Nah, malam-malam saya dibawa ke sebuah kafe kalau nggak salah. Sama waktu itu satu mobil berlima. Berlima. Saya sendiri, iya saya sendiri. Yang lainnya tuh katanya ada orang Saudi, ada orang Yaman juga. Terus? Saya dibawa ke kafe. Ya setelah minum kopi, rokok, terus saya mau dikasih uang. Cuma waktu itu saya menolak. Karena kemarin aja kan sudah ada indikasi yang nggak baik lah, harus saya kan menolak. Iya. Ternyata itu salah satu dari mereka terus istilahnya menekan. Menekan. Karena waktu itu masih muhibin ya, yaudah saya suruh bertemu di Dongkal waktu itu. Dongkal Pemalang. Iya, Dongkal. Saya berangkat dari sini pagi sekitar jam 9 lah, jam 9. Ketemu di Dongkal, Alfamart. Di depannya berarti ya? Depan Alfamart, setelah ngobrol-ngobrol. Kebetulan saya juga punya teman di Dongkal, saya kenalkan dengan teman. Selanjutnya saya tinggal pergilah, pulang. Selang berapa bulan, ternyata di kabar berita
imigrasi itu ada berita bahwa orang yang dibawa yang bersangkutan tersebut sedang dicari oleh imigrasi. Iya ya. Jadi ber-KTP Radu Dongkal. KTP-nya Radu Dongkal. Sudah bikin Radu Dongkal. Nah, itu sedang dicari oleh imigrasi. Iya. Selang 2 minggu setelah saya dapat berita semacam itu, nah, yang namanya Abdo itu ke rumah. Yang namanya Abdo itu ke rumah, dikira saya yang membocorkan. Ya. Pakai ngancam-ngancam segala macam, katanya dia itu bawa pistol. Ya makanya pakai bahasa Indonesia karena nggak bisa bahasa Tegal. Pakai bahasa Indonesia ngancam-ngancam, mau ditembak lah, mau itu kan. Karena saya melihat keluarga saya itu di rumah itu takut, ya. Akhirnya saya ambil, ya seadanya sih waktu itu saya ambil golok. Diacungkan ke dia. Iya, dia yang mau mati saya pasti itu yang mati. Wow. Masa saya pribumi kalah dengan orang pendatang. Iya. Saya sengaja lantang, ngomong yang lantang. Terus gimana reaksi dia? Dia takut. Ketakutan terus pulang. Iya, ketakutan. Terus pulang. Nah, selang 2 malam kalau nggak salah, ya 2 malam atau 3 malam, ternyata pintu rumah saya itu dibakar. Dibakar rumahnya? Iya, Pintunya? Pintu depan atau belakang itu? Pintu depan, iya. Wow. Cuma alhamdulillah itu bakarnya nggak pakai bensin. Pakainya apa itu? Kayaknya minuman alkohol kayaknya. Berarti jenengan mungkin Bis. belum tidur kalau pada saat itu jenengan? Sudah, itu terjadi di atas jam 1 sih. Terus apinya gimana? Tetangga yang lihat. Oh, ada yang lihat, ya. Iya, ada yang lihat sepeda motor, jalan banter. Nah, selang pas datang ke rumah, itu api sudah padam. Berarti nggak sampai dipadamkan, apinya padam sendiri gitu? Padam sendiri, iya. Iya. Berarti tinggal bekas-bekasnya mungkin ya? Iya, ada indikasi itu pakai alkohol kemungkinan. Minuman alkohol. Iya. Nah, ketika si Muhammad Abduh itu dicari oleh imigrasi, informasinya sampai ketemu nggak itu? Itu sempat di sel. Sempat di deportasi. Sempat di sel di mana itu? Di sel di mana? Di imigrasi. Di imigrasi. Setelah itu kelanjutan setelah di sel gimana? Saya dengar di deportasi. Deportasi, ya. Nah, tadi jenengan menyebutkan ditawari uang. Berapa nominal yang dia kasihkan ke jenengan itu? Waktu malam-malam itu mau ngasih sekitar 50. 50 juta ya. Tetap jenengan nggak mau. 50. Saya nggak mau. 50 juta itu dengan tujuan supaya jenengan bisa membuatkan identitas atau tujuan lain itu? Pertama hadiah. Hadiah. Terus? Iya. Hadiah. Dan nanti kalau mau bikinnya nanti dikasih lagi. Itu dulu ya. Ngasih hadiah, terus nanti kalau mau bikinkan dikasih lagi. Luar biasa itu. Mantap. Terus tapi tetap jenengan nggak mau gitu? Nggak mau. Iya. Nah, pada saat itu kan jenengan masih muhibin, Gus. Masih muhibin. Kenapa nggak mau itu? Apa nggak takut kualat pada saat itu? Ya memang antara kualat dan tidak ya. Iya. Cuma kan waktu itu di Dukcapil sendiri kan sudah diperketat. Alasannya itu berarti kesulitan itu ya? Kesulitan. Nah,
Sekarang Gus, setelah jenengan membeberkan informasi kepada media, ada nggak hari ini yang memberikan respon atau ancaman-ancaman kepada jenengan? Kalau respon ada, kalau ancaman enggak ada, alhamdulillah. Responnya gimana? Respon dari mereka yang pernah jenengan bikinkan? Ya ada yang, ya kebanyakan dia salut, berani mengungkapkan, ya. Terus mereka juga ya kebanyakan lah agak sedikit gimana ya, khawatir kalau ada apa-apa dengan saya. Nah, itu kan berarti respon dari bukan mereka yang pernah dibikinkan, Gus. Ada nggak dari orang-orang yang pernah dibikinkan hubungi jenengan? Sementara belum ada. Oh, belum ada. Ada ya. Setelah mereka mendapatkan identitas aspal itu tadi, di antara mereka ada yang menggunakan untuk nikah nggak, Gus? Ada, Ada untuk nikah. Jenengan pernah menguruskan? ada. Kalau nikah saya sempat mendaftarkan ke petugas pakai nama itu, bahkan mohon maaf ya, saya juga hampir-hampir aja ketawa. Ketawa juga nggak apa-apa, Gus. Pernikahan, ya setelah pernikahan karena jalannya pernikahan kurang, ya katakanlah banyak apa ya, kalau kita bicara tidak sakinah mawaddah warahmah lah, Iya. banyak bertengkar. Iya, iya. Ya. Nggak taunya kan minta cerai. Ya. Lah itu karena tidak tahu aturan negara kita. Ya. Tahu-tahu itu marah-marah ke rumah. Oh, marah-marah juga. Iya. Dia kan daftar nikah sendiri, bukan perintah saya. Heeh. Ya. Nikah sendiri. Ya, setelah nikah setiap harinya bertengkar, kurang apalah, nggak tahu lah, pokoknya bertengkar hingga sehingga harus cerai. Dia minta saya untuk Ngurus perceraian. Iya, saya ngomong kalau perceraian itu di pengadilan agama, bukan di sini. Silakan dengan yang bersangkutan silakan daftar ke sana. Berarti dia bisa nikah resmi, Gus? Bisa, karena ada KTP. Oh iya. Karena ada KTP ya. Ada informasi juga yang pernah saya dengar, ada Habib yang nikah siri terus minta kepada jenengan untuk dijadikan nikah resmi. Gimana itu? Ada ceritanya nggak? Yang seperti itu? Iya ada. Ada. Boleh disebutkan siapa Habibnya, Bib? Gus. Itu tahun 2000 berapa ya? Sekitar 2014 kalau nggak salah. Dan habis nikah siri minta diresmikan. Namanya sudah lupa ya, kalau namanya sudah lupa, cuma kejadiannya masih teringat lah. Ceritanya gimana? Ya waktu itu kan Habib kan sebagian ada yang NKRI gitu kan, merasa orang Indonesia itu harus mengikuti aturan Indonesia. Orang nikah harus punya buku nikah. Nah waktu itu kan banyak yang nikah tapi belum punya buku nikah. Iya ya. Sehingga kesulitan untuk bikin akte kelahiran. Iya. Makanya ada yang ikut isbat kalau nggak salah di Pekalongan. Iya. Dua, terus dinikahkan lagi melalui negara ada 3. Ada 3. Berarti sudah nikah resmi gitu ya? Iya, secara resmi. Terus gimana lagi ceritanya kelanjutan dari yang minta dibikinkan itu, tapi jenengan nggak mau? Nah, kan setelah istilahnya rumah saya dibakar, nggak tahu ya dia tuh setelah dideportasi nggak tahu lewat mana, ternyata masih masuk lagi ke Indonesia. Bisa masuk. Sudah dideportasi tapi masuk lagi? Iya, malah belum kena 3 bulan. Kok bisa seperti itu, Gus? Kurang tahu. Masalah mungkin saja jalur tikus atau mungkin ya ada permainan lah. Iya. Permainan dari oknum-oknum di dinas imigrasinya atau di mana itu ya kira-kira ya? Iya.
Nah, kemudian Gus, eh, terkait dengan data-data yang jenengan kirimkan kepada saya, itu kan pihak imigrasi bertanya juga kepada saya, ini data-data NIK, KK, ini sementara tinggalnya di mana ini? Ya gitu. Jujur saya nggak bisa menjawabnya. Itu saya hanya menyampaikan kepada dinas imigrasi yang bertanya kepada saya bahwa menurut informan saya itu mereka ada yang tinggal di Tegal, ada yang di Jakarta, ada yang di berbagai wilayah gitu aja. Itu benar nggak itu, Gus? Halo? Suara terputus. Oh, terputus. Itu data-data yang jenengan kirimkan, NIK dan KK yang jenengan kirimkan kepada saya, kemudian saya teruskan ke dinas imigrasi itu mereka tinggal di mana saja, Gus? Yang saya tahu ada di Jalan Poso, nanti saya tahu. Iya, Jalan Poso Tegal ya? Di Pekalongan itu sudah dideportasi. Oh, sudah dideportasi. Iya, iya, iya. Kalau yang itu nama salah satu yang putri itu yang nama Asma itu masih di Indonesia atau sudah dideportasi itu? Kemungkinan masih karena belum ada berita deportasi. Iya, 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 iya. Baik, Gus. Nah, ini sangat luar biasa tentang kejadian-kejadian sampai jenengan dibakar pintu rumahnya, gegara melakukan apa namanya, dianggap melaporkan Habib itu ya. Satu pertanyaan lagi, Gus. Bener nggak mereka itu ketika datang ke Indonesia itu kan mereka tidak memiliki marga, ya kan? Tidak memiliki marga. Nah, Kemudian di Indonesia ini memiliki marga, ada yang Asegaf, ada yang Alatas, ada yang Alidrus, di depannya dipakai nama Habib, itu yang ngasih atas inisiatif jenengan selaku pembuat karena Muhyiddin Habib atau atas perintah dari orang lain, Gus? Dari perantara. Dari perantara. Dari yang merintah jenengan gitu berarti. Iya, itu sudah ada istilahnya, saya dikasih nama yang Al-Kaf, yang Asegaf, terus Al-Habsi, bin Syihab, itu sudah dari mana? Dari perantara. oh, jadi Jenengan taunya sudah dikasih data nama-nama itu gitu ya? Iya. Ya, 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 ya. Oke, baik Gus. Terima kasih informasinya. Sementara seperti itu dulu, biar nanti kita mungkin bisa apabila dari pihak imigrasi itu berpesan siapapun orangnya yang mengetahui kalau ada orang-orang imigran yang dicurigai ternyata itu gelap, boleh melaporkan langsung kepada pihak imigrasi atau melalui admin TV Al-Waha. Jadi kepada siapapun pemirsa TV Al-Waha itu nanti dimanapun, karena juga ada informasi dari komentar-komentar di podcast kita kemarin itu ada yang katanya imigran-imigran gelap dari Cina juga ada gitu. Jadi monggo bisa disampaikan ke admin TV Al-Waha. Nah, Gus, mohon maaf, pangapunten, terima kasih yang sebesar-besarnya atas informasinya ini. Sama-sama. ya. Assalamualaikum, Gus. Sehat-sehat selalu, aman. Amin. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia sedulur TV Al-Waha. Bagaimana seorang informan saya itu mendapatkan tekanan, bahkan ancaman mau dibunuh, sampai rumahnya mau dibakar. Betapa hebatnya kebengisan mereka yang mengaku sebagai zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mendapatkan identitas palsu, mereka rela melakukan apa saja. Dan setelah mereka dideportasi, masih saja pengen masuk ke negeri kita tercinta ini, sedulur TV Al-Waha. Padahal sudah dideportasi, tetapi mereka masih bisa masuk ke Indonesia ini. Ini pasti ada oknum-oknum dari dinas-dinas terkait yang memudahkan mereka bisa keluar masuk negeri ini. Deportasi hanya menjadi rutinitas belaka
setelah dideportasi boleh masuk lagi. Ini berarti ada kemungkinan dari dinas-dinas yang terkait tentang imigrasi, keimigrasian bermain di situ, sehingga mereka yang sudah dideportasi bisa kembali masuk ke Indonesia ini dengan begitu mudahnya. Na'udzubillah min dzalik. Sedulur TV Al-Waha, sebagai bangsa, mari kita sama-sama menjaga. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.